Sampai kuantiti, Pak. Kuantiti, Pak. Ya, kuantitinya kan ada beberapa sub pekerjaan. Dari mulai persiapan sampai pekerjaan yang selanjutnya. Itu udah nyampe mana kuantiti menghitung? Sedang menghitung pengulangan, Pak. Nah ini lanjutan ini saya kan mau lanjut dari apa yang sudah dikerjakan. Nanti hasil akhirnya itu merupakan RAB yang lengkap mulai dari perhitungan kuantiti sampai dengan biaya, total biaya yang akan dibutuhkan masing-masing bangunan yang dihitung. Masing-masing bangunannya berupa apa? Rumah atau bangunan apa? Rumah, Pak. Rumah, Pak. Rumah ya. Gambarnya lengkap. Ada yang bisa salah satu menampilkan nggak ya? Bisa nggak ya? Kalau di Google Meet ini bisa dari sana menampilkan salah satu contoh. Bisa nggak ya? Ada yang bisa menampilkan salah satu contoh tugasnya? Kalau suka keluar-keluar, Pak, kalau misalnya share screen, soalnya sinyalnya kurang bagus. Coba yang sinyalnya bagus, coba. Supaya saya bisa melihat sejauh mana sekarang yang sudah dikerjakan. Karena akan terjadi kesinambungan nanti dengan yang teori ini. Coba yang bisa menampilkan salah satu yang sinyalnya bagus. Contoh tugasnya. Tidak ada? Bapak mau nyoba share screen ya? Ya, silakan. Silakan. Karena targetnya adalah sampai akhir kuliah itu dapat, nah terus, oke, rumah tinggal, ada gambarnya, ada laudena, potongan, tampak, terus geser ke atas, oke, tampak ke atas, tampak depan, ada potongannya, gambar potongan, terus naik ke atas. Nah, saya kira ini cukup lengkap ya gambarnya. Kemudian Excel-nya coba yang hitungan quantity.
Nah, oke. Memang di sini perlu ketelitian ya, melihat gambar dan menghitung quantity. Nanti keluar kuantitinya ini misalnya pembersihan lokasi 165, tuh, kemudian ada galian tanah dan seterusnya. Dan perhatikan satuan ya. Satuan dalam gambar biasanya kadang-kadang ada ukuran sentimeter, sedangkan yang diperlukan di sini adalah meter kubik misalnya. Jadi konversi dari gambar ke ukuran yang dihitung perlu diperhatikan. Oke, dari sini tahapan berikutnya adalah menghitung analisa harga satuan. Ya, ini menghitung quantity udah sampai di mana ya untuk pindah? Udah semua kehitung? Kuantitinya udah semua, Pak. Nah, berarti saya ukurannya ada yang sudah semua ada hitung. Kuantitinya udah semua, Pak. Ya, quantity udah semua. Oke. Ditutup dulu yang presentasinya. Oke, ini QS ya. Saya pakai referensi hitungannya berdasarkan Permen PUPR nomor 28 tahun 2016 tentang analisis harga satuan pekerjaan. Kemudian dalam Permen PUPR ini ada 4 bagian ya. Bagian yang pertama mengenai harga satuan umum, yang kedua sumber daya air, yang ketiga bina marga. Kita ambil yang bagian keempat, yaitu bina cipta karya. Nah, tahapan membuat anggaran biaya terdiri dari gambar kerja, sudah ada gambar kerjanya ya. Kemudian membuat TBS, ini sudah dilakukan. Menghitung kuantiti sebagian besar kelihatannya mungkin sudah hampir finish menghitung kuantiti pekerjaan. Nah, berikutnya adalah menyiapkan harga material. Nah, harga material ini bisa dari survei ya, bisa dari jurnal, bisa harga yang tahun lalu plus kalau misalnya terjadi ada kenaikan harga ataupun tetap sesuai daerah atau lokasi pekerjaan tersebut. Jadi misalnya tadi ada rumah di Desa Ciwaruga, otomatis ambil harganya adalah dasar dari harga daerah Bandung Barat ya. Terus silakan dicari daftar harga material atau bahan ya, wilayah Bandung Barat. Kembali silakan boleh dari jurnal, boleh dari survei, atau boleh dari data-data sebelumnya, tahun sebelumnya. Kemudian menyiapkan juga harga sewa alat atau alat bantu kerja bila menggunakan peralatan ya. Karena di dalam analisa harga satuan itu terdiri dari adalah harga materialnya, kemudian harga peralatannya, sewa atau alat bantu, yang ketiga harga dari upah kerja. Jadi ini ketiga-tiganya ini harus disiapkan sekali lagi sesuai dengan daerah masing-masing. Jadi kalau ada yang misalnya menghitung rumah di daerah Tasik,
yang mengikuti harganya daerah Tasikmalaya gitu ya. Kemudian membuat analisa harga satuan pekerjaan ya, yang disebut AHSP kalau disingkat. Nah, sekarang kita lihat mulai dari pengkodean pekerjaan. Ini mungkin sudah dilakukan gitu ya. Dari misalnya ini dari mulai divisi kedua pekerjaan lapangan, ada setting out, ada fasilitas sementara, ada mobilisasi dan pembersihan lahan dan galian. Sepertinya tadi saya lihat sudah dilakukan tahapan-tahapan ini. Gitu ya. Ini ada level 1, ada level 2. Gitu ya. Dan berikutnya, gitu, ini akan diurai lebih banyak lagi sesuai pekerjaan yang muncul di bangunan tersebut, misalnya pekerjaan struktural. Ya. Jadi struktural ini kan ada struktur atas, ada struktur bawah. Isu diurai berdasarkan pekerjaan-pekerjaan yang akan muncul di pekerjaan struktural. Ini tergantung bagaimana mengolah di level 2 ini, membuat WBS-nya lebih rinci, lebih bagus gitu ya. Misalnya pekerjaan kolom beton misalnya. Diurai mulai dari pekerjaan bit castingnya berapa meter persegi, kemudian pembesiannya berapa kilogram, kemudian pembetonannya berapa meter kubik. Nah, itu adalah urutan atau uraian dari satu pekerjaan beton. Kemudian arsitek. Ini arsitek juga mulai dari finishing misalnya beton, ada pekerjaan logamnya, ada pekerjaan kayu, dan seterusnya. Diurai, nah ini seperti tadi, sampai dengan pekerjaan terkecil, kalau memang itu dibutuhkan, dihitung, dimasukkan. Ya. Contoh ya, misalnya pekerjaan finishing balok beton misalnya. Nah, di pekerjaan balok beton ini karena tidak dibikin plafon bangunannya, maka si baloknya itu di finishing. Misalnya sudut-sudutnya dibuat profil gitu ya. Nah, itu harus dihitung berapa meter, berapa per meter gitu ya. Kemudian mekanikal ya. Mekanikal terdiri dari plumbing, misalnya ada AC, ada pekerjaan lainnya yang termasuk pekerjaan mekanikal. Itu diurai juga. Jadi kalau pekerjaan rumah tinggal mungkin sedikit sekali ya. Jadi hanya plumbing saja di kamar mandi, air bersih, air kotor. Ya. Itu biasanya sederhana saja menggunakan pipa PVC misalnya. Kemudian diameternya juga diurai. Instalasi pipa misalnya 1 in berapa meter, 3/4 in berapa meter, 1/2 in berapa meter. Termasuk pasangan keran, pasangan wastafel dan lain-lain itu diurai lebih lengkap. Kemudian elektrikal. Ini juga sama, kalau di rumah tinggal lebih banyak itu hanya penerangan atau pencahayaan ya. Untuk distribusi jaringan ini sangat pendek kalau di rumah tinggal ya. Hanya dari meteran listrik gitu ya. Masuk ke distribusi jaringan sistem pengamannya ke MCB gitu ya. Ini sangat pendek, beda dengan misalnya untuk bangunan pabrik atau gedung pendidikan gitu ya. Karena gedungnya banyak gitu, sehingga ada sistem distribusi jaringan. Kemudian sistem komunikasi ini pun tidak semuanya
rumah itu mempunyai sistem komunikasi. Gitu ya. Jadi di situ ada jaringan telepon, ada jaringan tata suara. Gitu ya. Ini biasanya rumah tinggal tidak. Gitu ya. Kemudian penangkap petir, ini juga sama. Gitu ya. Pada umumnya rumah-rumah itu tidak dilengkapi dengan penangkap petir. Gitu ya. Tapi kalau begitu rumahnya dibangun 2 lantai, itu sudah mulai ada yang dipasang penangkap petir. Gitu. Seharusnya sudah dilengkapi memang. Begitu bangunannya tinggi, maka perlu dipasang penangkap petir. Gitu ya. Untuk yang lainnya, ini fasilitas eksterior atau landscape, jalannya bisa dari paving atau mungkin ada pagar, ada taman. Nah ini dihitung juga berdasarkan luas-luas yang terpasang di bagian fasilitas eksterior. Kalau misalnya ada tambahan-tambahan khusus, tapi pada umumnya kalau rumah-rumah tinggal tidak ada barang-barang atau yang dipasang khusus. Nah, kita uraikan salah satu misalnya dari pekerjaan persiapan. Ini juga mungkin sudah dilakukan, mulai dari pagar sementara, ada misalnya kawat duri, kalaupun ada, ini salah satu contoh aja. Kita mulai dari pagar sementara dari kayu, kemudian ada pagar dari seng, kemudian pengukuran pemasangan boplang. Nah, ini biasanya ini selalu ada kalau pengukuran dan pemasangan boplang atau stake out. Gitu ya. Kemudian pembuatan kantor sementara, ini pun tergantung ya. Kalau lahannya ada, biasanya dibikinkan kantor bergabung dengan gudang, ya, dan barak pekerja biasanya bergabung, gitu ya. Itu pun kalau memang lahannya itu memungkinkan. Pada umumnya ini kalau misalnya rumah-rumah kecil tidak dibuat seperti ini. Kemudian pekerjaan tanah, nah ini juga mungkin sudah dilakukan karena harganya masing-masing beda. Misalnya menggali tanah biasa, kedalaman 1 meter, 2 meter dan seterusnya, itu analisanya beda-beda, gitu ya. Apalagi misalnya jenis tanahnya beda lagi, itu analisanya beda juga. Jadi harus diurai sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, makanya perlu survei pada saat menghitung ini supaya jelas dalam menghitung biaya. Gitu ya. Kadang-kadang kita main tembak, menghitung misalnya bangunan di daerah Kabupaten Bandung misalnya. Padahal masih se-Bandung, tapi tidak disurvei bagaimana kondisi lapangannya. Begitu tanahnya berbatu atau tidak, gitu. Dihitung galiannya tanah biasa. Gitu ya. Begitu dilaksanakan di lapangan ternyata tanahnya tanah berbatu. Nah itu harganya beda sehingga nanti akan dapat komplain dari pelaksana. Gitu ya. Jadi sekali lagi kalau menghitung itu perlu survei kondisi lapangannya. Salah satu contoh lagi misalnya kalau tidak survei ternyata si lahan itu jauh dari jalan utama misalnya, yang hanya bisa dilakukan atau hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 saja. Nah itu sangat pengaruh. Bila mana material itu diturunkan di pinggir jalan, kemudian diangkut lagi, otomatis akan memerlukan biaya pengangkutan. Nah, kalau misalnya lokasi itu jauh dari pinggir jalan.
Mungkin yang dihitung ideal lah gitu ya. Sekarang semua tugasnya ideal bangunannya adalah pinggir jalan. Sehingga material itu dihitung secara harga normal atau dari data jurnal gitu ya. Harga jurnal itu harga tertinggi ya. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan di toko pasti akan lebih mahal. Contoh misalnya pasir di lapangan atau di toko itu 1 kubiknya hanya 150.000 per meter kubik. Gitu. Kalau di jurnal bisa jadi 200.000 per meter kubik. Karena harganya harga survei tertinggi untuk bisa diberlakukan secara luas. Gitu ya. Kemudian setelah itu dibuat divisi yang selanjutnya. Jadi dikelompokkan kalau pekerjaan beton, dipisahkan juga kalau ada beton pracetak, gitu ya. Kemudian ada pekerjaan besi, pasangan, dinding pasangan, dan plesteran ini dibuat sub-sub kelompok level 2. Saya kira ini juga sudah dilakukan. Nah, setelah membuat WBS ini, kemudian setelah urutannya adalah sesuai dengan urutan pekerjaan, gitu ya, untuk mempermudah mengeceknya, gitu. Jadi kalau setelahnya persiapan, biasanya pekerjaan tanah, ya, jangan tiba-tiba di dalam perhitungan itu setelah persiapan ngajelok ke pekerjaan fondasi, gitu ya. Pekerjaan tanahnya dilewat. Padahal memang secara urutan mengerjakan tanah dulu, baik misalnya perataan tanah, ada penggalian fondasi dan lain-lain. Nah itu adalah pekerjaan tanah. Gitu ya. Nah ini yang harus disiapkan. Ini salah satu contoh aja, daftar nama bahan ya. Jadi biasanya yang bagus daftar bahan ini dikelompokkan berdasarkan kelompok barang ya. Misalnya kelompok material alam. Di situ isinya ada pasir pasang, ada pasir beton, ada batu belah, ada kerikil atau split. Jadi dikelompokkan kelompok material alam. Gitu ya. Kemudian nanti kelompok juga ada material-material lagi yang misalnya pabrikan. Gitu ya. Batu bata itu alam ya, walaupun dibuat dicetak. Gitu ya. Kemudian batu kali juga alam. Gitu ya. Nah kelompok kayu nanti. Gitu ya. Kayu itu bisa kayu itu balok, ada papan, kemudian nama kayunya, kelas kayunya. Nah, dibuatlah kelompok-kelompok untuk mempermudah nyari nama barangnya, gitu ya. Jadi ini satuannya, ya mulai dari bambu, satuannya batang. Nah, bisa kasih keterangan satu batang tuh berapa meter, silahkan dalam kurung misalnya bambu diperlukannya 10 meter, karena beda lagi harga bambu yang panjangnya lebih dari 10 meter misalnya. Jadi boleh dibuat daftar bambu diameter berapa, ya, lebih spesifik isinya. Bambu diameter 10 cm, panjang rata-rata 10 meter, per batang sekian, misal. Jadi lebih lengkap, lebih akurat dalam perhitungan anggaran biayanya. Satuan upah. Nah, ini salah satu contoh juga, mulai dari pekerja, ini dibayarnya orang hari ya, OH itu orang hari. Orang hari itu biasanya dihitung 8 jam. Ya. Jadi kerja 8 jam dihitung dalam 1 hari.
Itu biasanya dimasukkan harga paling rendah itu adalah pekerja. Kalau di lapangan adalah disebut laden, gitu ya, atau pembantu tukang, itu namanya pekerja. Tingkatannya setelah pekerja ada tukang. Tukang ini bisa jadi ada tukang gali, tukang batu, tukang kayu, tukang besi, dan seterusnya. Masing-masing beda-beda gitu ya. Ada yang diambil rata gitu ya. Tukang-tukang ini orang harinya, upahnya ada yang di masing-masing beda. Gitu ya. Tergantung hasil surveinya. Gitu. Jadi nanti ada juga kepala tukang. Jadi misalnya tukang batu ya, itu ada atasannya adalah kepala tukang. Jadi misalnya kalau tukang kayu, tukang batu upahnya 100.000, maka kepala tukangnya lebih tinggi. Misalnya 125.000. Kemudian di atas kepala tukang ada mandor ya. Jadi kalau mandor membawahi beberapa kepala tukang ya. Jadi kepala tukang kayu, kepala tukang batu, tukang besi itu dikomandoi oleh mandor. Nah, mandor juga upahnya lebih tinggi dari kepala tukang. Kemudian yang lainnya ya, ini ada juru ukur, ada pembantu juru ukur, ahli alat berat dan sebagainya. Itu mengikuti harga-harga yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Kemudian setelah semua ada dasar harga upah, bahan, kemudian ada harga satuan sewa alat juga masuk. Nah, masuk ke dalam format analisa harga satuan pekerjaan. Ada kodenya kalau berdasarkan PUPR. Itu untuk pekerjaan persiapan. Nah, jadi ada 3 komponen, ada tenaganya, ada bahan, ada peralatan. Jadi salah satu contoh ini pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter. Ya, di sini ada pekerja, ada kodenya. Ya, jadi kalau menggunakan rumus nanti kita tinggal menggunakan kode ini. Gitu ya. Satuannya orang hari. Koefisiennya ini udah ditetapkan. Nah, jadi kita ngambil standar PUPR itu ini adalah koefisien ini yang sudah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian-penelitian gitu ya. Jadi sehingga tinggal pakai saja analisa ini. Nanti harga yang sudah disurvei tadi masukkan ke sini. Pekerjanya berapa? Tukang kayunya berapa, kepala tukang kayu berapa, mandor berapa. Sehingga secara otomatis tinggal dikalikan koefisien ini ke harga satuan, nanti keluar jumlah rupiahnya. Termasuk bahannya gitu ya. Jadi bahan, ada kayu, sebagainya ini standar juga. Bahan-bahan untuk pekerjaan ini sudah standar termasuk koefisiennya. Dimasukkan harga-harganya, keluar juga jumlahnya. Nah, kebetulan di sini tidak menggunakan peralatan sehingga kosong. Nanti dari nomor poin A, B, C dijumlahkan, ya. Dijumlah ini A, B, C jumlah, kemudian ditambah overhead. Overhead itu dan keuntungan kontraktor atau pelaksana. Pada umumnya atau menurut Perpres nomor 16 itu
2018 itu 15% dari jumlah total ini. Dan ada juga yang memasang 10%, tapi itu maksimum itu 15%. Keluarlah harga satuannya, kemudian dibulatkan. Ini masuk ke harga satuan pekerjaan. Jadi kalau misalnya nanti dari kuantitinya udah keluar pekerjaan pagarseng, tinggal masukin harganya, keluarlah jumlah harga perhitungan kebutuhan biaya pemasangan pagar seng. Nah ini diagram alirnya, jadi agak mundur sedikit. Ini dari mulai, ini ada gambar kerja serta RKS-nya, kemudian ada harga satuan. Nah harga satuan ini terdiri dari upah, bahan, dan peralatan. Masuk ke jadi analisa harga satuan pekerjaan. Kemudian dari gambar ini dihitung kuantitinya, keluarlah menjadi volume pekerjaan. Jadi istilahnya yang tadi lebih tepatnya adalah kuantiti, karena volume itu lebih ke yang kubikasi misalnya. Tapi yang lain kan meter persegi, ada meter panjang, ada meter ya. Jadi di sini kuantiti. Setelah ini digabungkan antara kuantiti dengan harga satuan pekerjaan, makalah keluarlah anggaran biaya. Ya. Nah, anggaran biaya ini untuk misalnya akan dilaksanakan dengan menggunakan penyedia atau kontraktor, maka perlu ditambah pajak. Ya. Pajak ini atau PPN itu dinilai atau dimasuk 10% dari total biaya. Maka total biaya tersebut digabungkan menjadi RAB yang sudah lengkap dengan pajaknya. Nah, jadi misalnya tadi ada pekerjaan persiapan apa saja, satuannya apa, kuantitinya berapa, masukin harga satuannya, jumlah. Kalau Excel kan udah tinggal mengalihkan ke sana. Dan berikutnya pekerjaan tanah, pekerjaan fondasi, dan selanjutnya itu semua dimasukkan. Kemudian buatlah rekapitulasi. Jadi dalam rekapitulasi, satu tadi pekerjaan persiapan, kita ambil jumlahnya berapa. Pekerjaan tanah jumlahnya berapa, pekerjaan fondasi jumlahnya berapa. Dan seterusnya dijumlahkan, ya. Ini kan udah termasuk overhead perusahaan 15%, gitu ya. Tadi dalam analisa harga tersebut sudah termasuk overhead 15 dan profit 15%. Tinggal dijumlahkan. Nah, setelah jumlah ini baru ditambah PPN, keluarlah jumlah dan dibulatkan. Dan ditulis terbilang ya. Jadi kalau misalnya keluar 1.200.000.000, maka tulislah di sini terbilangnya 1.200.000.000. Jadi masing-masing sudah mempunyai tugas yang dari Pak Yuryanto nih, yang tadi yang salah satu contoh disampaikan. Kemudian hasil perhitungan yang tadi sudah dibuat format RAB. Saya kira dibuat beberapa sheet ya. Di situ sudah menyiapkan sheet perhitungan atau format RAB. Gitu ya. Kemudian harganya yang masih kosong itu disebut namanya BOQ-nya. Nanti tadi yang contoh juga itu sudah merupakan BOQ. Nah, selanjutnya ikuti yang tahapan materi barusan. Gitu ya. Itulah menjadi hitungan RAB total yang sudah dilakukan atau sudah dilaksanakan dalam tugas. Gitu ya.
Ada yang ditanyakan sampai di sini? Kelihatannya Aulia mau bertanya tuh. Belum, Pak. Kita Pujiarti. Bapak kalau dinding penebalan itu AHSP-nya sama kayak plesteran atau gimana, Pak? Dinding apa? Dinding penebalan. Penebalan dinding. Iya, Atau yang gitu gini, Pak. Dinding penebalan yang suka di depan rumah gitu. Oh, terpisah. Jadi penebalannya itu kan tergantung materialnya. Apakah nanti penebalannya tuh ditempel batu templek kah atau ditempel keramik atau apa? Ya. Atau misalnya dipasang itu biasanya agak nonjol dindingnya sehingga tebalnya setebal pasangan bata ya. Itu bisa disamakan. Jadi penebalannya hitung pasangan bata gitu. Kemudian nanti finishnya apa? Apakah plesteran atau ditutup apa? Ini finish terakhirnya. Oh, jadi Jadi tergantung penebalannya seberapa tebal gitu ya. Kalau hanya penebalan setebal plester bisa menggunakan hitungan analisa plesteran. ya baik. Terima kasih, Pak. Nah, jadi mungkin masing-masing nanti udah lihat item pekerjaannya. Nanti setiap pertemuan ada beberapa yang bisa memberikan presentasi hasil dari BOQ ataupun misalnya membuat analisa harga satuan. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi menghitung biaya. Ya, silakan. Enggak, Pak, belum ada lagi, Pak. Belum. Jadi gini, pengalaman menghitung biaya suatu bangunan ya, itu pada awalnya menghitung itu menjadi tanda tanya. Tanda tanya itu cukup nggak ini biaya hitungan ini kalau misalnya dilakukan atau dilaksanakan. Yang kedua, pertanyaan kedua, terlalu mahal nggak gitu. Kalau misalnya diberikan penawaran ke orang lain. Ketiga, kemurahan nggak gitu. Kalau kemurahan bisa jadi bangunannya tidak jadi, tidak cukup biayanya. Ya. Banyak secara tradisional membangun rumah tanpa dihitung biayanya. Yang akhirnya pada saat pelaksanaan tiba-tiba berhenti karena biayanya tidak cukup. Nah, jadi kalau dihitung kita bisa memperkirakan, oh bangunan ini harus menyediakan biaya sekian puluh juta lah gitu ya. Kalau dihitung, walaupun misalnya harga itu harga termurah lah gitu ya. Jadi untuk meyakinkan bahwa bangunan itu bisa selesai kalau biayanya dihitung. Coba aja perhatikan, mungkin di daerah atau di wilayah tempat kamu tinggal ada beberapa rumah yang menggantung tidak selesai, gitu ya. Gara-gara ya itu, karena tidak dihitung punya uang sekian tuh hanya nyampe di mana, hanya diperkirakan aja, wah ini pasti nyampe lah ke atap. Gitu. Ternyata begitu dilaksanakan tidak nyampe.
tidak nyampe ke atap, baru dinding aja belum selesai. Mungkin sudah dijelaskan juga menghitung bangunan itu kan ada beberapa tahapan ya. Bisa menghitung berdasarkan meter persegi bangunan ya. Bisa juga menghitung secara rinci gitu ya. Ada dasar-dasar menghitung seperti tadi, menggunakan peraturan pemerintah atau ngikutin peraturan Menteri PUPR. Di situ mulai dari persentase, kemudian per meter persegi, itu bisa dilakukan. Biasanya kan kalau pemilik atau owner langsung pengennya sama orang teknik dijawab. Misalnya nih saya punya lahan seperti ini, kemudian akan dibangun bangunan sekian meter persegi, kira-kira berapa ya biayanya? Nah, itu bisa dilakukan dengan dasar harga per meter persegi. Ya. Lihat dari daftar harga satuannya, misalnya sekarang bangunan rumah tinggal itu per meter perseginya kurang lebih itu antara 2.500.000 sampai 3 juta. Rumah tidak bertingkat itu bisa tinggal dikalikan aja dengan luas bangunannya. Menghitung luas bangunan harus dengan lengkap ya. Kalau misalnya ada teras, itu dihitung juga terasnya, luasnya. Jangan sampai hanya luas dalamnya saja. Begitu dilaksanakan tidak cukup juga karena tidak dihitung luas teras dan lain-lainnya. Pokoknya yang tertutup oleh atap itu merupakan luasnya, luas bangunan. Walaupun ada yang sebagian dihitung setengahnya. Misalnya rabat pinggir bangunan. Itu dihitung luas bangunannya setengahnya. Jadi kalau ada 5 meter persegi, masukkan dalam rabe adalah 2,5 meter persegi. Kalikanlah harga satuan per meter perseginya. Itu tidak jauh lah. Perkiraan awalnya tidak jauh. Contoh kita membuat rumah tipe sederhana lah gitu ya. Tipe 45 atau 30. Nah, kalau tipe 30 kalikan aja kali 3 juta, nah harus siaplah 90 juta. Gitu. Itu bangunannya saja. Biasanya yang jadi mahal adalah justru tanahnya. Ya. Tanahnya. Untuk membangun rumah tipe 40 atau tipe 30, standar tanahnya biasanya kurang lebih antara 60 sampai 70 meter persegi. Nah, sekarang tanahnya wilayah Ciwaruga saja misalnya. Untuk 70 meter persegi, tanahnya bisa jadi 1 meternya 4 juta ya. Bisa dikalikan 70 kali 4 udah berapa? 280 juta tanahnya saja. Nah itu perkiraan harga ngebangun. Gitu. Tapi yang lebih detail adalah seperti ini yang sekarang sedang dilakukan. Ya. Yang sedang dilakukan, dirinci, dihitung mulai dari persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan dinding tembok, pekerjaan keramik, dan seterusnya. Dihitung secara rinci sesuai gambar yang direncanakan. Itu yang paling akurat. Hanya mungkin nanti yang lebih akurat lagi, survei harga material dan upah. Tapi pada umumnya itu juga sudah ada daftarnya, baik upah maupun material. Jadi tinggal menggunakan. Tapi kalau untuk di rumah sendiri, harusnya survei
toko gitu ya. Jadi kamu misalnya akan buat di daerah Ciwaruga, ya surveilah di toko-toko material di area Ciwaruga. Itu akan lebih hemat lagi. Ya. Kalau mengerjakan sendiri, kemudian survei bahannya juga sendiri dan sebagainya, manajemen sendiri, itu akan lebih hemat. Jadi yang tadi misalnya dihitung 3 juta per meter, kalau sendiri dilakukan bisa dapat 2 juta per meter. Karena banyak yang dihemat kalau dikerjakan sendiri. Nah, hanya kalau mengerjakan sendiri biasanya yang tidak bisa terbendung adalah keinginan sendiri. Misalnya, wah dindingnya nih mau pakai finishnya, pakai batu template atau batu granit. Itu kan harganya jadi mahal satuan per meter perseginya. Karena pingin puas gitu ya, akhirnya finishingnya yang jadi mahal. Contoh lagi misalnya di kamar mandi. Gitu ya. Standarnya kamar mandi itu kan ada bak, ada kloset jongkok, gitu ya. Dan ada keran, itu paling sederhana. Tapi karena sudah pernah dilihat di hotel, gitu, sehingga klosetnya pengen kloset duduk. Keramiknya pengen yang granit lah. Kemudian keran showernya yang harganya bisa lebih dari 2 juta gitu ya. Itu kamar mandi itu bisa 3 kali lipat kamar tidur. Jadi tergantung selera kelengkapan dari kamar mandi. Kamar mandi itu kan standarnya ya itu tadi. Ada penampungan airnya, ada untuk buang air kotor, dan ada yang lainnya gitu. Jadi tidak ada kloset jongkok, duduk, double gitu. Malah kalau rumah-rumah mewah itu double. Ada bidet, ada urinal gitu ya, ada kloset, set duduk, ada shower, ada bathtub. Nah, itu lebih mahal lagi kamar mandi itu. Termasuk dapur. Dapur juga termasuk mahal gitu ya. Ada tempat cuci piring, nah, itu juga tergantung bak cuci piringnya. Dari yang murah sampai yang mahal itu ada. Jadi yang paling teliti adalah seperti yang sekarang dilakukan, yaitu menghitung biaya berdasarkan item-item pekerjaan yang akan dilakukan. Makanya dari mulai awal Pak Yuli udah nyampaikan cara menghitung quantity, ya. Biasanya disitulah kelemahan menghitung quantity. Begitu pelaksanaan banyak sekali pekerjaan tambah, gitu ya. Karena terlewat. Jadi dibuat WBS-nya itu sesuai dengan levelnya, gitu ya. Level 1 apa, level 2, terus gitu ya. Dan mudah-mudahan yang sudah dikerjakan sudah memenuhi atau sesuai dengan WBS yang masing-masing bangunannya. Oke, mungkin ada lagi yang ditanyakan? Belum? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Ada, Pak. Nah, sekarang dalam menghitung apa kendala yang sekarang sedang berlangsung menghitung quantity? Ada kesulitan nggak? Misalnya menghitung kusen jendela, gitu.
Apakah gambar kusennya sudah ada gitu? Sudah ada, Pak. Sudah ada. Jadi kan kusen itu satuannya meter ya, meter panjang. Misalnya jendelanya itu 2 kali 2. Kemudian di tengahnya ada penyekat tiang tengahnya 1. Daun jendelanya atau 2 sekat tengahnya, jadi 2 meternya dibagi 3. Berarti kan menghitung panjang kusennya, tinggi kusennya, lebar kusennya, kemudian tinggi penyekat. Itu gambarnya selengkap dengan detailnya. Ada, Pak. Masing-masing kan beda ya bangunannya. Masing-masingnya gambar bangunannya beda kan? Iya, beda. Iya beda, Pak. Ya. Beda, Pak. Nah, coba menghitung dulu kalau sudah semua kuantitinya selesai, buatlah analisa pekerjaan persiapan sesuai tahapan yang tadi. Mungkin nanti sama materinya akan dikirimkan dan dihitung analisa harga satuan pekerjaan persiapan. Nanti masing-masing ditampilkan. Saya biasanya sih kalau di kelas semua bawa laptop, kemudian simulasi. Ya, sekarang agak kesulitan ya, mungkin masing-masing nanti ditampilkan hasil hitungan analisa pekerjaan persiapan. Karena pernah terjadi harganya yang satu misalnya persiapannya 30 juta gitu ya. Ada yang persiapannya ratusan juta. Ternyata ada hitungan kuantitinya yang salah gitu ya. Kali lagi barangkali ada yang ditanyakan. Bapak mau nanya. Ya, silakan. Bapak kan harga teh bisa survei dari standar harga yang dimasukin ke AHSP-nya itu yang dari mana atau di rata-rata, Pak? Nah, misalnya survei ini. Misalnya survei sendiri, ada toko misalnya di daerah tersebut ada 3 lah, minimal 3 kalau survei. Contoh semen misalnya. Di toko satu harga semen itu satu saknya 50 kilo 58.000. Yang satu lagi tokonya mengeluarkan harga 60.000. Yang satu lagi mengeluarkan 59.000. Maka diambil rata-rata. Ini rata-rata dibagi jumlah surveinya. Gitu ya. Kalau misalnya memang ada surveinya hanya 1, ya sudah, itu saja yang digunakan. Contoh misalnya harga pasir. Ternyata di daerah situ pasir itu suppliernya hanya mengeluarkan biaya harga pasir pasang misalnya 200.000 per meter kubik. Ya sudah, itu saja yang dipakai. Gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak, ya aja, Pak. Kenapa? Yang pakai yang standar harga satuan yang wilayah, boleh nggak yang peraturan itu, Pak? Nah, boleh. Makanya tadi saya sampaikan, boleh survei, boleh juga yang dari sudah ada di daftar. Tapi kalau yang sudah didaftar, disesuaikan tahunnya, ya. Jangan sampai daftar dipakai yang tahun 2010 misalnya, terlalu jauh gitu ya. Gunakanlah yang mendekati 2019 lah gitu, boleh.
Oh iya, jadi kalau nggak ada itu harus survei gitu. Ya, jadi harus survei. Karena kan sebenarnya yang didaftar juga hasil survei. Hasil survei masing-masing daerah. Tapi kalau saya buka aslinya kalau yang dari daftar itu mungkin kalau survei kan lama, jadi diberikan koefisien. Misalnya dia surveinya tahun 2018. Nah, yang 2019-nya itu hanya dikalikan 1,1 berarti dia naikin 10%. Karena mungkin dari Badan Statistik juga surveinya tidak tiap periode gitu ya. Jadi hanya 1 tahun tuh mungkin hanya 1 kali lah surveinya. Atau misalnya tidak terjadi ada kenaikan. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Si Pak, ada masalah tidak? Belum, Pak. Belum. Jadi yang tahun lalu itu rumahnya tipe misalnya hampir rata-rata sama lah, tipe paling tinggi misalnya tipe 60 meter persegi, ada yang ratusan juta gitu ya, ada yang sampai miliaran. Ternyata ya itu tadi, pada saat memasukkan ke analisa harga satuan, periksa harga satuannya. Contoh, di dalam analisa harga satuan, pemasangan keramik, keramiknya per buah. Padahal di toko harganya per meter persegi. Nah, jadi harus dihitung. Ukuran, misalnya ukuran 30-30. Dalam satu dus itu terdiri dari 11 keping ukuran 30-30. Harganya satu dus itu misalnya 50.000. Nah, 50.000 dibagi 11. Keluarga harga per keping. Nah, yang dimasukkan harganya harga per meter. Makanya jadi harganya tinggi. Contoh lagi, dalam beton, dalam analisanya harganya per kilogram. Sedangkan harga yang dijual di pasaran per sak. Ya. Satu saknya 50 kilogram, 50 kilo. Ya tinggal dibagi, misalnya 58.000 dibagi 50 berapa per kilonya. Yang masuk ke harga analisa. Nah itu perlu ketelitian dalam memasukkan harga. Contoh lagi besi. Besi di toko dijual per batang, ya. Besi beton. Satu batang itu 12 meter. Misalnya besi diameter 10, dicarilah di daftar satu batang itu berapa kilo. Sehingga menentukan harga di dalam analisa per kilonya adalah dihitung dari per batang, harga per batang dibagi BJ besi beton per batang. Ada lagi misalnya harga beton. Harga beton itu harganya per meter kubik. Terdiri dari bekisingnya, cetakannya, ditambah pembesiannya, ditambah betonnya sendiri. Nah itu harga beton per meter kubik. Kadang-kadang dimasukkan harganya hanya betonnya saja, besinya tidak dimasukkan. Jadi harga per meter kubik beton itu terdiri dari cetakannya, besinya, dan betonnya sendiri. Itu mungkin beberapa hal
menghitung itu kadang-kadang terlewat atau tidak teliti. Jadi kalau menghitung RAB itu timbullah penyakit kulit. Ada kutil, ya, kurang teliti. Ada kudis, kurang disiplin. Dan ada kurang rapi. Ya. Jadi timbullah penyakit kulit dari RAB ini. Begitu dijumlahkan, salah ternyata, ya kurang teliti. Menjumlahkannya tidak ke jumlah semua. Itu sering terjadi. Kalau menggunakan Excel, dihitungnya tidak terjumlah semua. Kami akan coba buka contoh RAB. Salah satu contoh ini di Excel itu dalam sheet-nya ada rekapitulasi seluruh pekerjaan, subnya pekerjaannya, kemudian ada RAB-nya. Nah, yang sering terjadi misalnya nih dalam pekerjaan pendahuluan itu ada 3 pekerjaan. Nah, dari 3 ini dijumlahkan. Nah, menjumlahnya itu ini tidak ke-shot seluruhnya, jadi hanya 2 misalnya yang di-shot, maka jumlahnya itu tidak sesuai. Itu sering terjadi. Kemudian nanti begitu terakhir kan ini ada jumlah total, ya. Jumlah total ini menjumlahkan masing-masing subtotal. Misalnya salah satu subtotalnya tidak terjumlah, itu sering terjadi. Itu yang sering terjadi di perhitungan di lapangan, gitu ya. Kemudian ini dalam satu sheet ini, dalam beberapa sheet ini dibuat link, ya, dibuat link dari mulai tadi analisa harga satuan, itu linknya adalah ke daftar upah, ke daftar bahan, ya. Kemudian dari analisa harga satuan dibuat direkap juga. Setiap pekerjaan ini direkap, misalnya pekerjaan persiapan terdiri dari apa saja, dibuat rekapnya. Kodenya sekian, pagar setinggi 2 meter, harganya sekian. Ini di link, ngambil dari AHS. Nah, di sini. Sedangkan nanti begitu RAB, setiap pekerjaan ngambil harganya dari masing-masing HSP, harga satuan pekerjaan. Ini misalnya harganya 5.000. 5.000 ini ngambil dari HSP ini. Contoh pekerjaan RAB-nya tadi pekerjaan boplang. Di HSP di sini pekerjaan boplangnya ada tidak ada nih. 42.000. Nah, ini diambil di sini. Ini diambil 42.000. Nah, inilah harga satuan pengukuran dan pasangan boplang. Jadi di dalam, walaupun ini Excel ini menghitung, ya, tapi tetap kalau namanya kurang teliti banyak juga yang salah, gitu ya. Jadi sebaiknya semua di link, ya.
antara pekerjaan, semua link ke masing-masing analisa. Ya. Tuh mungkin salah satu contoh misalnya menghitung di Excel. Itu untuk tahap berikutnya kita akan tampilkan masing-masing dari hitungan analisa harga satuan pekerjaan. Sekali lagi, mungkin ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Belum ada. Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Kalau memang belum, silahkan dilanjut pekerjaannya karena hubungannya itu dengan nanti menghitung secara keseluruhan. Jadi kalau ada yang tadi sudah kelihatannya sudah selesai, indah itu ya, udah mengerjakan, coba bertahap menghitung analisa harga satuan per masing-masing pekerjaan ya. Tapi dengan langkah cari dulu daftar harga upah, cari dulu harga material. Bebas silakan mencari daftar juga yang sudah ada boleh. Asal sesuai waktunya, tahunnya gitu ya. Dan sesuai daerahnya. Mungkin itu yang disampaikan hari ini untuk materi quantity surveying. Kita tidak banyak-banyak, tapi lebih ke tahapannya supaya lebih mengerti. Ya. Sekali lagi, kalau memang masih ada yang ditanyakan, kalau tidak sempat di sini ditanyakan, kalau misalnya dalam tahapan menghitung, silahkan melalui WA, melalui email juga terbuka untuk misalnya ada yang ditanyakan. Ya. Baik, Pak. Kalau tadi ini si Pak udah bisa gabung? Sudah, Pak. Sudah ya. Si Pak Ulhak? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, mungkin terima kasih pertemuan hari ini. Dicukupkan dulu, mungkin di Senin depan kita lanjutkan. Dan tidak menutup kemungkinan kalau memang ada yang ditanyakan, silahkan ya melalui WA ataupun email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.